kupas betul. DPRD Kota Malang di bidang pengawasan betul-betul menyisir kegiatan-kegiatan yang sifatnya akan dipolitisasi. Ya, pertama, ini adalah masa krusial di akhir masa jabatan kami, di mana APBD perubahan ini adalah satu-satunya pintu untuk mengoptimalkan penggunaan pelaksanaan APBD 2024. Hal-hal yang tidak bisa dilaksanakan di APBD Pindo, APBD murni, pintu masuknya untuk merubah, menggeser anggaran itu supaya bisa dilaksanakan hanya lewat pembahasan APBD perubahan. Sehingga kita harapkan betul-betul kita fokus di sini antara DPRD Kota Malang dan tim anggaran pemerintah Kota Malang untuk melihat jadwal kita. Karena apa? Masa jabatan kami akan berakhir tanggal 24 Agustus, yang itu hari Sabtu. Berarti efektifnya kan 23. 23 kami masih berhak dan punya landasan hukum untuk membahas hasil evaluasi gubernur. Karena kalau hasil evaluasi gubernur itu tidak dibahas oleh persetujuan DPRD, maka ini tidak akan bisa dilaksanakan APBD perubahan. Yang menjadi korban siapa? Masyarakat. Oleh karena itu saya betul-betul komitmen tadi menekankan di paripurna agar maksimal pembahasan evaluasi gubernur itu 23 Agustus 2000. Penekanannya adalah bagaimana APBD ini bisa segera dilaksanakan. Pertama adalah mengoptimalkan pemanfaatan APBD itu semua rencana-rencana yang sudah dibahas, dan ketiga adalah menekan silpa. Kalau dilaksanakan awal September, satu aja mulai, saya yakin silpanya nanti bisa di bawah 100 miliar. Kemarin sudah bagus, silpanya sudah rekor di bawah 200 miliar. Kita harapkan sekarang bisa di angka di bawah 100 atau maksimal 100 miliar. Kenapa Pak? Kalau kegiatannya sudah mulai September, silpanya bisa ada di bawah? waktu, ada waktu untuk yang panjang penyerapannya. Karena selama ini kita melihat ternyata beberapa hasil evaluasi kami, OPD banyak yang mengeluh waktunya terlalu pendek. Itu yang mengakibatkan silpa. Nah, karena apa? Karena APBD itu ada aturannya, minggu kedua Desember itu harus sudah semua selesai. Sehingga tidak pas 1 tahun. Dia ada waktu 2 minggu. Padahal 2 minggu itu waktu yang sangat menentukan. Oleh karena itu kita berharap ini adalah untuk kebaikan kita bersama. DPRD pun secara paripurna periode yang sekarang akan menyelesaikan tugasnya, dan belum lagi ada agenda paripurna istimewa memperingati detik-detik proklamasi ya kemerdekaan hari lahirnya bangsa Indonesia. Itu pun menjadi kendala bagi kita. Apakah ada cara yang dilakukan DPRD untuk mengawasi kerja eksekutif Pak supaya bisa sesuai target? Ini memang tahun-tahun krusial ya, mana 2024 di tahun politik, dan puncaknya memang di akhir ini. Ada pilkada di sini. Kami kemarin di kebijakan umum anggaran betul-betul mengoreksi dan mengurangi, menambah beberapa anggaran yang menurut kami memang dibutuhkan oleh masyarakat. Contoh untuk Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan paling banyak tambahan anggarannya 11 miliar sekian. Itu ternyata kan masih banyak hak-hak guru honorer, terutama pendidikan dasar, guru-guru PAUD yang belum terpenuhi. Daripada dibuat untuk anggaran-anggaran yang sifatnya nanti dalam tanda kutip untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengumpulan massa dan dimanfaatkan untuk kegiatan politik, kami arahkan semua ke sini. Kemudian Dinas Kesehatan, UHC masyarakat Kota Malang sudah tertutup semua. Sampai Desember premi sudah terbayar. Ada tambahan 12 miliar di situ. Nah, ini yang mendasar. Yang kedua, PUPR. PUPR kita buat untuk insidentil. Karena sebentar lagi musim hujan, pasti akan banyak kegiatan-kegiatan yang membutuhkan anggaran. Terus kemudian kita juga menunjang Duku Tirta dengan memberikan anggaran di HIPA. Nah, inilah kemarin yang kita kupas betul. DPRD Kota Malang di bidang pengawasan betul-betul menyisir kegiatan-kegiatan yang sifatnya dipolitisasi. Ya, untuk mengantisipasi itu. Sebentar lagi di rancangan APBD-nya itu lebih rigid lagi akan kita lihat
Tapi paling tidak angka gelondongannya sudah jelas tidak boleh keluar dari kebijakan itu.